Saudara-saudara yang terkasih, pada hari ini kita telah memasuki Minggu Misericordias Domini, yang artinya bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Mazmur 33 ayat 5b. Dengan demikian, kita umat yang percaya kepada Tuhan, marilah kita selalu berharap akan kasih setia Tuhan Allah kita, terutama di masa pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir. Teguhkanlah hati dan selalulah berharap akan kasih setia Tuhan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Marilah kita menyembah Tuhan kita dan memuji-muji Dia yang Maha Kasih. Datanglah kepadanya, wahai umat yang rindu akan kasih setianya. Kita bernyanyi baginya. Mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 467 ayat 1 tambah 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh karena firman Tuhan, langit telah dijadikan. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman, serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepada-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 716 ayat 1.
Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Misericordias Domini ini tertulis dalam Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku Ende nomor 180 ayat 1 tambah 4. Doa permohonan dan janji Allah. Ya Tuhan yang penuh dengan kasih setia, Bapa kami yang Maha Kasih, yang telah menjadikan langit dan seluruh bumi, yang selalu memperhatikan mereka yang takut akan Dia dan yang berharap akan kasih setia Tuhan. Kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Ya Tuhan, kiranya kasih setiamu menyertai kami. Ya Tuhan yang penuh kasih setia, bukalah hati kami supaya kami selalu mengingat bahwa kasih-Mu akan selalu memenuhi dunia ini. Engkau melihat apa yang sedang terjadi pada kami, yakni wabah COVID-19 yang masih melanda kami. Sudah banyak di antara saudara-saudara kami yang telah diserang penyakit dan bahkan yang meninggal dunia. Ya Tuhan Bapa kami yang Maha Kasih, lenyapkanlah COVID-19 dari seluruh bumi ini, agar kami boleh hidup tenang untuk mengerjakan segala pekerjaan kami, juga supaya kami segera pulih dan kembali bersama-sama memuji Engkau di tengah-tengah gereja-Mu yang kudus. Ya Tuhan, kiranya kasih setiamu menyertai kami. Ya Tuhan yang penuh kasih setia, banyak di antara kami yang harus menderita karena tidak boleh bekerja di luar rumah, sehingga pendapatan rumah tangga semakin berkurang. Kami takut akibat dari masa-masa sulit ini, banyak dari saudara kami yang tidak mendapatkan pekerjaan dan mengakibatkan semakin terpuruknya perekonomian kami. Ya Tuhan yang Maha Kasih, tunjukkanlah besar kasih setiamu kepada kami, dan jangan biarkan kami putus asa menghadapi kesulitan ini. Ya Tuhan, kiranya kasih setiamu menyertai kami. Ya Tuhan yang penuh kasih setia, pandanglah juga para pemimpin di negara kami ini, supaya berhikmat memimpin rakyatnya, terlebih dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini. Berkati pelayanan para medis dari pusat hingga pedesaan, dan jauhkan mereka dari penyakit. Sembuhkanlah yang sakit. Kiranya pandemi COVID-19 ini segera berlalu dari bumi ini. Ya Tuhan, kiranya kasih setiamu menyertai kami. Ya Tuhan yang penuh kasih setia, pandanglah juga gereja-Mu yang sampai sekarang belum bisa beribadah secara bersama di gereja untuk memuji dan memuliakan Engkau. Ingatkan kami untuk tetap setia memuji dan memuliakan Engkau
di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Kuatkan seluruh pimpinan gereja kami, juga para majelis, supaya mereka semakin dimampukan untuk melayani, terutama di tengah-tengah tantangan akibat COVID-19 ini. Ya Tuhan, kiranya kasih setiamu menyertai kami dan ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dalam meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada Minggu Misericordias Domini hari ini tertulis dalam Bilangan 14 ayat 17 sampai 19. Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya, seperti yang kau firmankan. Tuhan itu perpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti Engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Demikian isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 403 ayat 1.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 487 ayat 2. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, Bapa yang sangat mengasihi kami, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu pada kami. Hingga pada saat ini ya Tuhan, kami boleh beribadah, mengucap syukur kepada-Mu atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Walaupun ibadah kami laksanakan di rumah kami masing-masing, kiranya kasih setia-Mu tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat seluruh pelayan-pelayan gereja-Mu Tuhan, terlebih pelayan di HKBP Medan Krio ini Tuhan, mulai dari amang uluhan kami, para parhalu kami, seluruh pengurus-pengurus gereja dan juga jemaat-Mu Tuhan. Sertailah kami selalu senantiasa ya Tuhan, lindungilah kami, jauhkanlah kami dari mara bahaya, dari penyakit-penyakit terlebih COVID-19 ini Tuhan. Lindungilah kami, jagalah kami Tuhan, berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami semangat, jauhkanlah kami dari keputusasaan menghadapi cobaan-cobaan ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan Bapa yang baik, kami memohon kepadamu, berikanlah keselamatan bagi dan kesembuhan bagi para penderita COVID-19 yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit ataupun dirawat di rumah. Berikanlah berkat-Mu agar mereka semua dilindungi, dijauhkan dari maut, dan diberikan kesembuhan sehingga mereka bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Ya Bapa yang Maha Kuasa, di hadapan-Mu kami berdoa memohon kepadamu, berikanlah berkat dan rahmat serta kekuatan bagi semua jajaran medis, para medis yang bertugas merawat dan mengobati pasien penderita COVID-19 ini. Curahkanlah berkat-Mu agar mereka semua selalu dilindungi, sehingga di dalam tugasnya merawat pasien COVID-19 mereka tidak tertular dan tetap sehat jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas pelayanannya. Berikanlah mereka kekuatan dan penghiburan, karena di balik tugas mereka yang berat, mereka juga harus berjuang menahan rindu akan keluarga mereka di rumah. Bapa di surga, kami juga berdoa memohon kepadamu untuk pemerintah Indonesia
Berikan berkat-Mu kepada mereka yang membuat kebijakan, agar segala kebijakan mereka bisa sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terdampak wabah COVID-19 ini. Berikanlah petunjuk-Mu agar mereka mampu mengatasi permasalahan wabah ini dengan baik, sehingga masyarakat Indonesia bisa terlindungi dari wabah ini. Bapa yang baik, Bapa di sorga, kami juga berdoa buat seluruh jemaat di HKBP ini Tuhan. Berikanlah kami selalu kerinduan untuk selalu beribadah kepadamu Tuhan. Jangan biarkan kami terlena, jangan biarkan kami menjauh daripadamu Tuhan. Peganglah erat tangan kami Tuhan, jangan biarkan kami jatuh ya Tuhan. Tuhan, kami manusia yang tidak luput dari segala dosa dan kesalahan. Jauhkanlah amarah-amarah-Mu daripada kami ya Tuhan. Tunjukkanlah kebaikan-Mu pada kami ya Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Janganlah membalas segala dosa dan kesalahan kami dengan hukuman-hukuman yang berat Tuhan. Lepaskanlah kami semua daripada semua itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sampaikan doa permohonan kami ini ke dalam tangan anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 206 ayat 3 sampai 4. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, jemaat Tuhan terutama HKBP Medan Krio yang masih mengadakan kebaktian mandiri mereka di rumah masing-masing dalam kondisi kita yang masih harus menjalani ibadah eksklusif, ibadah mandiri di rumah. Mari kita membuka Alkitab kita yang tertulis dari Roma pasal 3 ayat 1 sampai ayat 8. Saya akan membacakannya, baiklah kita mengikutinya dalam hati. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kasih setia Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya Allah adalah benar, dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah, aku berkata sebagai manusia, jika Ia menampakkan murkanya? Sekali-kali tidak.
andaikan demikian bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, jika kita membaca teks ini, kemungkinan kita mengalami sedikit kebingungan mengenai apa yang dikatakan. Untuk memahami teks ini adalah sebuah tanya jawab, yaitu pertanyaan yang pada umumnya sedang dipertanyakan kepada teologi Paulus, pengajaran Paulus mengenai kasih karunia Allah kepada manusia. Jadi apa yang dituliskan Paulus kepada Roma ini adalah pertanyaan yang umum yang ditujukan kepada orang-orang Kristen yang dijawab oleh Paulus. Jika kita bisa lihat, ayat ganjil itu adalah pertanyaan yang sering dipertanyakan terhadap Paulus, dan ayat genap adalah jawaban Paulus terhadap pertanyaan tersebut. Secara garis besar bisa kita lihat bagaimana ayat ini menerangkan bahwa kesetiaan Allah itu adalah kesetiaan yang selama-lamanya, dan itu dimulai dengan kesetiaan kepada orang Yahudi. Isu mengenai Yahudi dan Kristen pada saat itu adalah isu yang sangat banyak diperbincangkan dan banyak diperdebatkan. Karena dalam hal keselamatan orang Yahudi, apakah mereka adalah orang-orang yang khusus? Karena pada saat itu Paulus sebenarnya banyak meminggirkan bahwa orang Yahudi itu bukan selalu yang menjadi nomor satu. Lalu saat ini Paulus dipertanyakan mengenai bagaimana dengan orang Yahudi. Tapi Paulus dengan sangat baiknya menjawab bahwa memang ada kekhususan orang Yahudi. Kekhususan orang Yahudi adalah bagi mereka lah pertama kali diberikan firman Tuhan. Bagi mereka lah diberikan pertama kali mengenai kebenaran Allah dan kesetiaan Allah. Dan itu terbukti dengan bagaimana Allah dengan setianya mematuhi, mengikuti, dan tetap memperlihatkan kesetiaannya kepada janjinya yang ia katakan kepada Abraham. Kesetiaannya kepada Abraham yang memelihara keluarga Abraham sampai Abraham dan keturunannya menjadi sebuah bangsa yang besar. Kesetiaan Allah kepada bangsa yang besar itu yang akhirnya disebut sebagai orang Israel di tanah Mesir. Dan kemudian orang Israel ini yang disebut dengan orang Yahudi setelah mereka sampai menjadi sebuah kerajaan Israel. Allah masih setia atas mereka, walaupun orang-orang Israel dan juga raja-raja orang-orang berdosa. Kesetiaan Allah juga masih ditunjukkan dengan janji-janjinya kepada orang Israel yang sudah lemah, sudah habis berpengharapan karena mereka telah dibuang ke pembuangan Babel. Masih adakah Allah, mereka masih berkata. Tetapi Allah masih menunjukkan kesetiaannya dengan mengirimkan nabi-nabinya, menguatkan mereka bahwa Allah masih ada dalam setiap pergumulan mereka. Dan kesetiaan Allah juga masih sampai kepada jemaat-jemaat pada saat ini. Tapi pertanyaannya masih berlanjut lagi ketika diberikan sebuah logika yang salah dari kasih setia Allah kepada manusia. Kenapa saya katakan logika yang salah? Karena di sini diberikan sebuah pemahaman yang sungguh konyol kalau kita menurunutnya dengan sebuah kata logika. Jika kita membaca mulai dari ayat yang ketiga sampai pada ayat yang terakhir, ayat ketiga sampai ayat yang terakhir disebutkan sebuah runutan kasih setia Allah itu adalah sebuah kemuliaan bagi Dia. Kasih setia Allah itu menjadi sebuah kebenaran bagi Allah. Kebenaran itu dipertanyakan. Semakin Allah benar, semakin Allah mulia, itu semakin ditunjukkan dengan bagaimana Allah tetap setia memelihara orang-orang yang salah. Semakin besar kesalahan manusia, kesetiaan Allah tidak akan pernah padam dari orang-orang itu. Dan dengan kesetiaan Allah yang tidak pernah padam terhadap orang-orang yang berdosa, maka Allah semakin dimuliakan. Karena itu di ayat 8 ditutup. Ada orang yang berkata,
Kalau begitu ceritanya, lebih baik orang-orang sekarang semakin berdosa. Karena semakin banyak dosa manusia, maka kesetiaan Allah semakin ditunjukkan oleh Allah kepada manusia. Bukankah Allah itu Allah yang setia? Allah adalah Allah yang penuh kasih, sehingga berapa banyak pun dosamu kepada Allah, Allah akan semakin dimuliakan oleh manusia, karena Dia tidak akan pernah meninggalkan manusia yang berdosa itu. Kalau saya analogikan ini dengan bahasa sekarang, inilah yang dimaksud dengan orang mencintai Allah, Allah mencintai manusia. Tetapi sebenarnya cinta Allah kepada manusia itu adalah cinta yang bertepuk sebelah tangan. Dengan menurut ayat ini ya, karena cinta menurut Allah itu harusnya, kalau Allah mencintai engkau, Allah setia mencintai engkau, engkau berdosa, oke, engkau berdosa, engkau mungkin menjauh dari Allah, atau engkau menyelingkuhi Allah, Allah tetap akan mencintai engkau, tetapi bukan dengan cinta yang konyol. Kita bisa melihat bagaimana epistel kita, khotbah pertanyaan kita menerangkan Allah itu Allah yang setia, tapi bukan berarti kesetiaan Allah itu tanpa amarah. Tapi kesetiaan Allah itu ditunjukkan dengan bagaimana Ia mendidik orang-orang yang Dia cintai, sehingga cinta mereka antara Allah dan manusia ini tidak lagi bertepuk sebelah tangan. Manusia memang harus mengakui kalau dia memiliki kekurangan. Manusia memang memiliki banyak saat-saat di mana dia lemah. Karena itu Allah mengerti akan kelemahan manusia. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, itulah yang ingin dikesampingkan oleh Paulus mengenai bagaimana orang-orang pada masa itu mulai merusak pemahaman mengenai Allah yang setia ini. Dan Paulus mengajari Allah yang setia itu bukan dengan pemahaman yang kau katakan seperti itu. Allah yang setia itu tetap menunjukkan kesetiaannya dengan mengharapkan kesetiaan kembali dari umatnya. Allah yang setia itu bukan berarti Allah yang tetap dengan bodohnya mencintai dan akan memelihara engkau. Seperti orang yang cinta mati terhadap pasangannya selingkuh, dia tetap cinta. Pasangannya menampari dia sampai berdarah-darah, dia tetap cinta. Dia tidak diberikan uang untuk makan oleh suaminya atau istrinya, dia tetap cinta dan dia menerima begitu saja. Bukan dengan seperti itu. Tetapi cinta Allah akan tetap setia untuk menemani Anda. Di saat Anda salah pun, di saat Anda berdosa pun, Dia menerima Anda kembali. Tetapi ingat bahwa bukan berarti semakin banyak dosamu, semakin dimuliakan Allah karena kesetiaannya. Allah tetap akan mencintai dan setia kepadamu dengan cara mengingatkanmu juga. Demikian juga dalam kehidupan kita pada saat ini, saudara-saudari yang terkasih, mengerti kesetiaan Allah kepada manusia itu harus dengan logika yang benar. Logika yang Anda mencintai manusia, Allah mencintai manusia, dan manusia juga harus berusaha untuk mencintai Allahnya. Allah mencintai manusia walaupun kadar kesetiaan Allah pasti jauh lebih banyak dari kadar kesetiaan cinta manusia kepada Allahnya. Itu adalah hal yang manusiawi. Itu adalah hal yang lumrah. Karena itu kita bisa memahami bagaimana kehidupan orang Kristen pada saat ini. Kita bisa memahami bagaimana mungkin jemaat-jemaat Allah masih tetap bergumul untuk percaya kepada Allah dalam kesusahannya pada saat ini. Saya bisa pahami juga mungkin banyak jemaat-jemaat yang sudah mengalami tekanan hidup, tekanan perekonomian, tingkat kekhawatiran yang tinggi atas keadaan saat ini. Saya bisa juga memahami bagaimana pada saat ini kondisi keluarga Anda tidak bisa dikatakan settle atau aman-aman saja. Saya bisa memahami kalau mungkin jemaat-jemaat juga mulai mempertanyakan kuasa Allah kepada dunia ini, masihkah Ia menyertai manusia, masih mengasihi orang-orang percaya. Kekhawatiran-kekhawatiran ini, sebuah keluh kesah ini adalah sebuah kesalahan menurut Allah. Tetapi Allah juga memahami kalau manusia itu memiliki kekurangan. Karena itulah
Allah memilih orang Israel, Allah memilih Abraham, bukan karena Allah tahu Abraham ini adalah manusia yang 100% adalah manusia yang benar. Dari awal Allah tahu Abraham dan keturunannya adalah orang-orang yang pasti melakukan dosa. Tetapi disitulah letak kesetiaan Allah. Karena itu juga kepada jemaat-jemaat, Allah juga tahu mungkin baginya keluh kesah itu adalah salah. Sebuah kekecewaan itu adalah kesalahan. Sebuah keraguan terhadap kuasa Allah itu adalah sebuah dosa. Tapi Allah tahu ada saatnya manusia lemah. Dan Allah tahu saat manusia lemah dia cenderung melakukan keberdosaan. Disitulah letak kesetiaan Allah kepada jemaat-jemaat. Ia sadar bahwa saat Anda lemah, Anda khawatir, Anda bisa menjauh dari Dia. Tapi kesetiaan Allah tetap Ia tunjukkan, dan Anda harus percaya bahwa Allah tetap setia. Kondisi saat ini, keadaan saat ini, jangan menjadikan kita lemah dan jangan menjadikan kita terlalu khawatir bahwa kehidupan kita sudah berakhir. Karena itu saya juga bisa melihat banyak orang yang sudah lemah dalam mempertahankan apakah memang saya ini masih dikasihi Tuhan. Apakah sampai saat ini keluarga saya mungkin ada yang mati karena penyakit. Mungkin juga bahwa karena penyakit COVID. Ada yang mulai mempertanyakan bagaimanakah hidup saya yang dikasihi Allah ini padahal saya di PHK. Padahal pendapatan kami sudah mulai habis, tabungan kami sudah mulai menipis, dan segala kekhawatiran itu menjadi keluh kesah dan juga sebuah cemoohan terhadap Tuhan. Mungkin saja. Tapi itu adalah sebuah kemanusiaan dan dimengerti oleh Allah. Itulah kemuliaan Allah, bahwa Ia tidak akan pernah meninggalkan walaupun manusia mulai meragukan Allah. Tapi diingatkan kembali, bukan berarti kita berkeluh kesah itu bisa diteruskan. Bukan berarti keraguan kita terhadap kuasa Allah itu bisa dilanjutkan. Sehingga kita mulai tergoda untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Anda bisa juga mengikuti berita-berita yang terjadi belakangan ini. Tindak kriminal semakin meninggi. Dengan drastisnya kabar-kabar mengenai perampokan, penjarahan, dan juga tindakan pencurian, baik itu di tempat yang tersembunyi, juga di tempat-tempat yang terlihat dengan benar-benar dilihat oleh banyak orang. Di perempatan lampu merah mungkin terjadi perampokan dan pencurian jam tangan. Anda mungkin melihat itu. Tapi orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang sudah kehabisan kepercayaannya dan sudah kehabisan imannya terhadap Tuhan. Mungkin keadaan Anda berat, tetapi jangan Anda menjadi orang yang berputus asa atas kehidupan Anda. Tetaplah yakin bahwa keadaan ini memiliki tujuan tertentu, dan itulah cara Allah untuk memperlihatkan kasih setianya kepada manusia. Ini juga menjadi sebuah himbauan kepada jemaat-jemaat. Jika Anda memiliki atau melihat ada sebuah hal yang bisa Anda bantu terhadap saudara-saudara Anda, kami menganjurkan Anda dengan ringan hati, ringan tangan dapat membantu saudara-saudara yang lain, karena Allah juga memakai manusia-manusia sebagai perpanjang tangannya untuk memperlihatkan bahwa Allah setia kepada jemaatnya. Saya juga ingin menyampaikan bahwa dengan ayat ini setiap orang-orang percaya diingatkan bahwa bukan hanya Anda yang mengeluh pada saat ini. Bukan hanya satu dua orang, satu oknum atau dua oknum saja yang sedang kesusahan pada saat ini. Pada saat ini semua orang, semua kalangan sedang bergumul dan mungkin sampai pada tahap khawatir dan berputus asa. Tapi justru pada saat inilah orang-orang percaya mulai akan dikembalikan kepada pemahamannya, masihkah Allah setia terhadap saya? Dan jawabannya, Anda setia, maka Allah lebih daripada setia kepada Anda.
Anda mungkin kadang terjerumus dalam kelelahan Anda, tapi Allah tetap setia. Anda mungkin pada satu saat mengatakan, tidak lagi Allah berada di tengah-tengah saya. Allah tetap setia, dan Allah tetap memahami kekurangan Anda. Tapi pada saat ini firman Tuhan mengingatkan dengan Minggu Misericordias Domini, yaitu kasih setia dari Allah. Kasih setia itu ditunjukkan Allah dengan banyak hal. Yang ingin disampaikan, janganlah satu orang pun dari jemaat Allah menjauhkan dirinya dari Tuhan kita. Jangan ada satu orang pun yang lemah dan jatuh ke dalam dosa, melakukan hal yang tidak baik. Jangan cemburu dengan orang lain yang melakukan yang tidak baik lalu mereka dapat makan karena itu. Jangan cemburu dengan orang lain yang sudah mulai tidak lagi melakukan social distancing, padahal mungkin orang lain menjadi terjangkit COVID gara-gara dirinya. Karena dia bosan. Mungkin ada saat ini juga sudah sangat-sangat bosan di rumah. Saya bisa paham itu. Saya bisa paham jika pada saat ini keluarga Anda sudah sangat-sangat suntuk dengan kehidupan hanya di rumah. Anda selama ini dengan begitu setianya melakukan social distancing, lalu melihat orang-orang lain, agama lain, gereja lain, rumah ibadah lain sudah mulai melakukan ibadah-ibadah mereka. Tapi mungkin saja dengan begitu dia malah menyakiti orang lain. Jadi banyak yang perlu kita pergumulkan, dan setiap jemaat Medan Krio mendoakan Anda sebagaimana Anda juga mendoakan setiap jemaat Medan Krio. Itulah yang menguatkan kita menghadapi segala pergumulan hidup kita pada masa ini. Kita tetap berdoa agar kesetiaan Allah dan kasih-Nya lebih cepat ditunjukkan dengan cara-cara yang dapat kita pahami, dapat kita mengerti, dan yang dapat kita rasakan dengan begitu nyatanya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, dalam nama Yesus Kristus yang kami kenal sebagai penebus kami, terima kasih Tuhan atas waktu yang masih Engkau izinkan bagi kami berkumpul bersama keluarga kami di rumah kami, menjadi sebuah gereja yang menyebar, yang menyanyikan pujian kami ke hadapan-Mu. Kami tahu Tuhan, kami tidak layak untuk berada di hadapan-Mu atas segala keluh kesah kami, atas segala keraguan-raguan kami. Kami tahu Tuhan bahwa kelemahan kami adalah kelemahan yang pantas untuk Engkau hukum. Tapi kami tahu juga kasih setiamu yang telah memelihara Abraham dan keturunannya, memelihara bangsa Israel dan menjadikan bangsa yang besar. Dan sampai juga kasih setiamu itu juga bagi kami saat ini. Kami tahu Tuhan, kasih-Mu lebih daripada kasih manusia. Kesetiaan-Mu itu benar-benar memahami kelemahan kami. Karena itu jugalah, maka Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami atas segala kesalahan kami. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami atas segala kelemahan kami. Tapi Engkau juga menginginkan kami agar lebih percaya bahwa Engkau bekerja dalam kehidupan kami. Kuatkan kami Tuhan, berikan kami berkat-Mu atas kehidupan kami di saat kami mulai goyah, di saat kami mulai lebih mengkhawatirkan kehidupan kami sehari-hari. Ajari kami Tuhan memahami bahwa Engkau juga bekerja, Engkau tidak meninggalkan kami. Tuhan, kami adalah manusia yang begitu lemah, kami hanya dapat bergantung kepadamu untuk dapat membantu kami melewati masa-masa sulit ini. Setiap jemaat-Mu ini Tuhan, jemaat Medan Krio dan orang-orang percaya dimanapun juga, Engkau ingatkan bahwa Engkau masih hidup, Engkau masih ada, dan Engkau berada di tengah-tengah kami. Sertai kami Tuhan, dan berikanlah kami kekuatan untuk melalui segala pergumulan hidup kami. Bagi saudara-saudara kami yang mulai khawatir akan kehidupan mereka, akan pangan mereka, Engkau juga Tuhan memakai orang-orang percaya yang lain untuk dapat membantu sesama kami. Dan juga Tuhan tidak tertutup kemungkinan Engkau bekerja langsung dengan menumpangkan tangan-Mu dengan berbagai cara yang dapat memberikan berkat kehidupan bagi kami. Kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat-jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit dimanapun mereka berada. Kami tahu Tuhan segala sakit yang diderita pada saat ini
dapat menjadi kesusahan bagi kami. Karena kami tidak dapat dengan mudah mengakses rumah-rumah sakit dengan begitu baik. Kami juga tidak mungkin Tuhan dapat mempertaruhkan kesehatan kami jika kami tidak melakukan tindakan-tindakan medis. Kiranya Tuhan, Engkau-lah yang membantu kami. Engkau yang menguatkan kami juga menghadapi segala paradigma yang salah mengenai sakit COVID di tengah-tengah lingkungan kami. Bahwa sakit ini bukanlah sebuah kutukan, bukanlah sebuah hukuman daripadamu. Tapi sakit ini juga dapat menjadi berkat bagi kami dengan lebih mendekatkan diri kami kepada Tuhan dan menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Ajari jemaat-jemaat-Mu dan manusia-manusia agar dapat membantu sesama mereka, bukan malah menekan dan menjauhi mereka. Terima kasih Bapa atas segala penyertaan-Mu. 1 minggu ke depan kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Sampai saatnya kami berkumpul lagi dan memuji dan memuliakan nama-Mu kembali di gereja kami, yaitu rumah kami masing-masing. Engkaulah yang tetap menyertai kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku Ende nomor 216. Marilah kita berdoa, menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Tuhan karunia kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu.